Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NPM 1921912227. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan yang kedua mengetahui pengembangan kurikulum, ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, dan yang keempat mengetahui artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang kelima mengetahui model-model pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Untuk pengembangan kurikulum yaitu istilah yang komprehensif, di dalamnya ada mencakup 3 hal, yaitu ada perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah awal untuk membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Dan penerapan kurikulum atau bisa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Sedangkan evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum dan menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat capaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam usaha pengembangan kurikulum dan pembelajaran terdapat sejumlah prinsip dipakai sebagai landasan agar kurikulum yang dihasilkan memenuhi keinginan yang diharapkan. Yang pertama ada prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yang di dalamnya ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Dan ada 3 lagi, yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kenambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan ada juga prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang lain. Dan ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan perkembangan kurikulum mencapai tujuan dengan secara kita beraktivitas. Dan juga ada itu pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, menyusun kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Karena sudah dijelaskan dari minggu kemarin, yaitu kurikulum itu adalah awal dari setiap kegiatan pembelajaran dan akan berlangsungnya belajar. Jadi setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran itu diawali dengan kurikulum. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. 1. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan dipengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Dan yang kedua, dari segi perkembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya yaitu bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Di tempat sekolah tersebut berada, isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Dan yang ketiga ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Dalam sistem nilai ini mungkin akan dipelihara dan diteruskannya tersebut harus berintegrasikan dalam kurikulum. Yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Tanpa artikulasi akan terdapat keberagaman baik dalam isi, metode maupun perhatian terhadap pengembangan anak. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, para administrator, kepala sekolah, TK, sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satu hal yang sering dipandang menghambat artikulasi adalah pengembang menurut tingkat belajarnya. Hal itu menyebabkan tersusunnya organisasi mata pelajaran yang kaku. Model-model pengembangan kurikulum. Menurut Robert Jais pada tahun 1978 mengemukakan 4 macam model pengembangan. Antara lain yang pertama ada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Tujuan khusus ini dan kegiatan belajar hasil perkembangan direvisi oleh panitia pengarah. Bila dipandang perlu akan diadakan uji coba meneliti kelayakan pelaksanaannya. Model pengembangan kurikulum Robert Jais ini sering disebut model administratif atau model garis dan staf, atau bisa juga disebut model dari bawah ke atas. Disebut demikian karena dalam pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama ada itu penjabat pendidikan yang berwenang membentuk panitia pengarah. Dan yang kedua ada panitia pengarah merencanakan, mengarahkan, dan menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan, terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan guru inti. Yang ketiga ada panitia pengarah membentuk panitia kerja yang
dari staf pengajar dan ahli kurikulum. Ada komisi-komisi dari panitia yang melakukan uji coba. Dan juga ada hasil uji coba direvaluasi oleh panitia mengarah untuk kemudian diuji cobakan lagi baru diputuskan untuk dilaksanakan. Ada ya kesimpulan dari penjelasan tadi itu, pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan beberapa peran yang diembannya, peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, dan peran kreatif. Jika masyarakatnya berubah, kurikulumnya juga harus disesuaikan. Jika tidak, maka sistem pendidikan formal yang ada akan ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.